Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sultan Ali Dafa dengan NIM 11011803003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Zamroni, NIM 11011843363. Dan saya Raimonus Kevin dengan NIM 11011834888. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah antena dan propagasi, yaitu membuat antena microstrip yang frekuensinya bisa direkonfigurasi dengan menggunakan aplikasi CST. Pendahuluan. Antena merupakan suatu piranti transisi antara saluran transmisi dengan ruang bebas dan sebaliknya. Syarat utama agar antena bisa meradiasikan sinyal merupakan dicatu dengan sumber listrik AC, yaitu bolak-balik, karena pada sumber listrik AC memiliki perbedaan fluks yang akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain. Hal itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik di udara. Dari persamaan Maxwell, listrik dan magnet dapat membangkitkan satu sama lain. Hal ini yang menyebabkan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan antena akan tetap merambat di udara. Salah satu antena yang sering digunakan pada saat ini adalah antena microstrip. Antena microstrip memiliki kelebihan di antaranya bentuknya yang kecil, kompak, dan sederhana. Antena microstrip adalah salah satu contoh antena yang mudah untuk dibuat dan difabrikasi. Namun, kekurangan dari antena ini yaitu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, para peneliti berusaha untuk membuat antena microstrip yang dapat dikonfigurasi ulang. Kami memilih paper yang telah diselesaikan oleh para peneliti mengenai teori ini untuk kami simulasikan dan kemudian membuat laporan ini guna untuk menuntaskan tugas besar mata kuliah antena dan propagasi. Hasil pada penelitian di atas adalah dengan membuat antena microstrip di mana frekuensi kerja antena tersebut dapat direkonfigurasi. Semua data spesifikasi alat kami menyesuaikan dengan paper yang kami jadikan referensi mulai dari hasil perhitungan parameter hingga jenis bahan substrat yang digunakan. Selanjutnya, model dan spesifikasi. Desain yang disimulasikan ditunjukkan pada gambar 1. Antena diusulkan menggunakan Roger RT Duroid 5880 sebagai substrat. Konstanta dielektrik substrat adalah 2,2 dan loss tangan adalah 0,0009 dengan ketebalan 0,508 mm. Ini merupakan desain antena yang kelompok kami buat, di mana antena ini terdiri dari 4 persegi, di mana 2 di antaranya merupakan state connector dan memiliki feed line. Selanjutnya parameter. Untuk tabel parameter pertama, parameternya kami ambil dari paper, dan setelah kelompok kami melakukan optimasi sebanyak 22 kali, parameter yang berubah hanya parameter WT. Antena yang disimulasikan memiliki ukuran 30 mm kali 28,4 mm. Antena diumpankan oleh feedline dengan impedansi 50 ohm. Feedline dengan lebar 1 mm disambungkan ke radiator utama. Radiator dalam dan luar dihubungkan ke radiator utama melalui saklar S1 dan S2. Persegi panjang dipasang di dalam dan di luar radiator utama untuk memperoleh lebih banyak frekuensi resonansi. Slot berbentuk busur dihubungkan ke dalam dan luar persegi panjang untuk mendapatkan pita yang diinginkan. Lebar slot mengontrol intensitas arus dan meminimalkan return loss.
Kondisi batas elemen yang digabungkan digunakan untuk mengimplementasikan saklar di CST. Dengan 4 status saklar, 4 mode resonansi pada 4 GHz, 4,15 GHz, 4,5 GHz, dan 4,8 GHz. Hasil. Pada percobaan pertama, S1 dan S2 kondisinya off. Didapatkan frekuensi kerja 4,8 GHz dengan aksial rasio 40 dB, polarisasinya linear, dan impedansinya 50 ohm. Untuk return loss pada frekuensi 4,8 GHz didapatkan minus 17,7 dB. Kemudian VSWR, untuk VSWR-nya 1,2 dan bandwidth-nya 496,7 MHz. Kemudian pola radiasinya bidireksional dengan gain 3,63 dBi. Untuk percobaan kedua, S1-nya on dan S2-nya off. Didapatkan frekuensi kerja 4,52 GHz dengan aksial rasio 40 dB, polarisasinya linear, dan impedansinya 50 ohm. Untuk return loss pada frekuensi 4,52 GHz didapatkan minus 23,2 dB. Untuk VSWR-nya didapatkan 1,1 dengan bandwidth-nya 399,1 MHz. Untuk pola radiasinya bidireksional dan gain-nya 3,42 dBi. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, kondisi S1 off dan S2-nya on. Frekuensi kerja yang kita dapatkan yaitu 4,15 GHz dengan aksial rasio 40 dB dan polarisasi linear dengan impedansi 50 ohm. Nilai return loss-nya adalah minus 14 dB. Kemudian VSWR yang kita dapat ada 1,4 dengan bandwidth 364,6 MHz dengan pola radiasi bidireksional dan nilai gain 2,76 dBi. Pada percobaan keempat, kondisi S1 on dan S2-nya on, kita mendapatkan frekuensi kerja di 4 GHz dengan aksial rasio 40 dB, polarisasi linear, dan impedansi 50 ohm. Nilai return loss-nya minus 17,5 dB, dan nilai VSWR-nya ada di 1,3 dengan bandwidth 358 MHz, pola radiasinya bidireksional, dan nilai gain 2,77 dBi. Berikut adalah bentuk antenanya pada aplikasi CST. Dan ini adalah perbandingannya, di mana S11 adalah yang warna merah ini, garis merah ini merupakan kondisi on dan on. Dan yang warna hijau itu untuk kondisi S2 dan S1-nya off. Yang warna coklat ini adalah kondisi S1 off dan S2 on. Dan yang warna biru adalah kondisi S1 on dan S2 off. Selanjutnya, kesimpulan. Antena yang kami simulasikan memiliki frekuensi kerja pada 4 GHz, 4,15 GHz, 4,5 GHz, dan 4,8 GHz dengan frekuensi yang dapat dikonfigurasi ulang untuk aplikasi Aeronautical Radio Navigation, EMT Fixed Service, WLAN, Unlicensed WiMAX, dan aplikasi X-band. Hasil yang kami dapatkan tentu berbeda dengan yang ada pada paper. Hal ini dikarenakan para peneliti mengambil sampel percobaan dengan alat Vector Network Analyzer atau VNA, dan kami mengambil hasil dari CST. Letak perbedaannya adalah pada saat mensimulasikan dengan CST, setiap bahan yang kami pilih untuk digunakan adalah bahan yang sempurna. Sedangkan nyatanya, bahan-bahan yang digunakan untuk fabrikasi seringkali memiliki ketebalan dan konstanta dielektrik yang bervariasi. Kemudian ketika pengukuran secara real-time terdapat beberapa fenomena refleksi yang mengakibatkan adanya draw atau beberapa sinyal frekuensi rendah
ataupun noise sinyal frekuensi tinggi yang kompleks, dan juga bisa dari pengaruh pada pengaturan alat VNA yang digunakan para peneliti. Tentu faktor tersebut sangat berpengaruh pada hasil percobaan yang dilakukan oleh para peneliti. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang tugas besar antena. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.